Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Iya, terima kasih. Apa semua sudah hadir di dalam Zoom? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya, tadi malam sudah Ibu kirimkan linknya melalui grup WA. Kalau misalnya ada yang belum hadir, coba dicek temannya, dipanggil ya, biar segera masuk. Ya, Nah, Kita semua, Ibu. oke, terima kasih anak-anak. Nah, kita nanti absennya di kolom chat ya. Nanti dituliskan Iya, Bu. aja namanya di sana. Nanti Ibu cek satu-satu. Apa kabarnya semua? Apa ada yang sakit ini? Sehat ya? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Sehat, bagus. Kalau gitu kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Dan sebelum mulai mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, Victor. Ayo pimpin doa kita. Ya, baik, terima kasih, Bu. Nah, untuk teman-teman kelas 5, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita menyerahkan di dalam tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Victor. Terima kasih, Bu. Besok gantian ya mimpin doanya. Ya, Ibu. Oke, Ya, Ibu. jadi untuk semakin menambah semangat kita lagi belajar, kita bernyanyi dulu satu lagu kemerdekaan. Karena ini kan masih dalam bulan-bulan kemerdekaan, ini bulan Agustus. Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bernyanyi dulu 17 Ag ini. Seperti ini ya lagunya. Kita nyanyi sama-sama anak-anak ya. Agustus tahun Itulah kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. merdeka, kali merdeka, Tetap merdeka, merdeka. selama hayat masih dikandung badan, tetap perjuangkan Indonesia kita. Tetap sedia membela negara kita. Iya, terima kasih untuk semangatnya anak-anak ibu semuanya. Benar-benar semangat ya, semangat 45 masih ada sampai sekarang. Biar Ya, Ibu. kita sudah merdeka ini dari penjajahan, tapi maunya kita saat ini juga nggak boleh lagi dijajah oleh kebodohan. Karena itu, anak-anak ibu semuanya harus rajin belajar. Apa yang sudah kamu dapat dari sekolah, belajar dari rumah pun mau di sekolah, itu semua untuk kebaikanmu masa depan nanti, supaya kamu bisa kembali lagi membuat sejarah-sejarah di Indonesia ini. Nah, kalau begitu anak-anak, tetap semangat belajarnya, ikuti terus ya, kita belajar jangan ada yang main-main ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena dari belajar ini nanti, kamu bisa semakin pintar. Pintarnya di mana? Nah, karena kita hari ini mau belajar tentang pernapasan, udara bersih bagi pernapasan ini, kemudian tentang bahasa Indonesia yang mengajari kita nanti bagaimana kita bisa membuat kalimat tanya dari sebuah teks, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan dari sebuah teks. Nah, kita akan belajar di sini anak-anak ya. Karena itu, kalian harus fokus, jangan banyak bermain, jangan suka apalagi ini nih, si Daraman suka nyolek-nyolek temannya kemarin. Jangan lagi ya, Nak ya. Sekarang fokus belajarnya. Ya, Ibu. Oke. Nah, kita mau menyiapkan alat-alat tulis. Sudah semuanya lengkap alat tulisnya? Sudah bukunya ada lengkap? Udah, Bu. Sudah, Bu. Jangan Ibu. lagi loh. Kemarin katanya dicuri, Bu. Di ini banyak sekali alasannya. Ini Nggak ada buku saya pulpen 2. Sekarang sudah ada ya semua lengkap ya. Sama peralatan yang sudah Ibu suruh siapkan dari rumah untuk buat alat-alat percobaan nanti. Sudah lengkap semuanya.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu. Nah, kita lihat dulu satu video ini. Iya, sudah diperhatikan kan? Sudah, Ibu. Ini videonya kira-kira apa yang bisa kamu lihat dari sana? Asap, Asap, Ibu. ada asap ya? Iya. Asap Ibu. Nah, ada Ada asap, Ibu. juga orang yang naik motor lagi Ada lewat motornya, Bu. jalan. Nah, kalau boleh Ibu tahu ini, boleh nggak kalian lihat ini siang atau malam ya? Siang, Ibu. Kayaknya siang ini, Bu. Siang, tapi kok ada Sore-sore. lampunya. Nah, iya. Kira-kira kalian mau nggak ada di keadaan seperti ini? Tidak lah, Bu. Tidak lah ya. Tidak. Berbahaya, Ibu. Betul sekali. Itu berbahaya. Membahayakan kesehatan kita, Bu. Bahayanya apa ya? Karena asapnya itu banyak sekali. Nanti batuk-batuk Paru-paru. nanti. Betul ya. Berarti sudah pernah ya mengalami seperti ini. Jadi tahu kalau ada batuk-batuk ya karena asap. Iya, Ibu. Ya, pernah, Ibu. Nah, bagaimana cara kalian melindungi diri dari sini? Pakai masker, Pakai kacamata. Ibu. Pakai masker, Ibu. Emang kamu punya kacamata udah dibeliin ibu ya kacamatanya? Iya, pakai kacamata, pakai masker. Nah, tapi apa itu kabut asap? Ngomongin tadi kabut asap apa? Nah, Ya, kami nggak tahu, Ibu. iya, kalau begitu ini kita belajar tentang kabut asap. Coba dilihat nggak ini teksnya? Anak-anak bisa baca? Bisa, Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Nah, jadi apa itu kabut asap? Merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi Uap satu. air. Betul, itu Yang adalah kabut asap itu adalah asap dan kabutnya bercampur menjadi satu. Nah, kalau asap itu adalah uap hasil pembakaran. Berarti ada yang terbakar ya. Nah, kemudian kalau kabut itu apa? Uap air. Iya, jadi perpaduan mereka itu disebutlah kabut Kabut asap. asap. Betul sekali. Nah, kemarin sudah Ibu kirimkan di LKPD ada 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Sudah dibaca itu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baca? Betul. Nah, kalau sudah dibaca, ini Ibu kembali membuat di sini biar kalian ingat lagi. Kalau sudah dibaca. Nah, Ibu mau tanya. Informasi apa yang kalian dapat dari membaca teks tersebut? Ini teksnya ya, tadi malam ya. Ya, Ibu. Iya ya, ini teksnya. Kalau begitu, Ibu mau menguji kalian. Informasi apa yang kau dapat dari situ? Coba Mengenai ya, Bu. informasi apa yang kau dapat dari bacaan yang sudah Ibu kirimkan. Nah, ini nih bacaannya nih yang di depan. Itu mengenai Mengenai kebakaran lahan, kebakaran itu, Ibu. hutan. Menimbulkan asap. Iya. Nah, itu. Ya. Yang kedua, coba kamu sebutkan 3 bahaya kabut asap. Dari yang kau baca ya, dari teks yang Ibu kirimkan ya. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Nah, apa saja bahaya kabut asap itu? Itu kan ada 9. Ibu minta ada 3 Menyebabkan aja. iritasi pada mata, Bu. Iya. Pada hidung, Ibu. Apalagi Ibu, kondisi lingkungan, Ibu. Bisa jadi alergi, Bu.
Betul. Hmm. Iya, jadi yang kamu baca itu, teks yang kamu baca itu di situ ada 9 bahaya kabut asap. Saya ibu minta 3. Berarti memang kalian sudah benar-benar memahami ya. Ingat ya, kalau membaca itu adalah untuk memahami. Tujuan membaca untuk memahami. Jadi kalau anak-anak nanti sudah membaca tapi belum paham, berarti kalian belum membaca namanya. Ya, Ibu. Oke, satu lagi pertanyaan Ibu dari bacaan yang Ibu yang sudah kita kirimkan tadi malam ya. Satu lagi cara pertanyaan Ibu. Coba kemukakan juga 3 cara melindungi diri dari kabut asap. Ayo siapa yang bisa, yang paling ingat? Nah, ada Bu. Coba, Victor. Nah, hindari tempat yang banyak asap karena kebakaran, contohnya sampah-sampah itu Bu. Kedua, Ibu, selalu memakai masker jika harus Betul, pergi keluar rumah atau gedung. betul. Coba saya Ibu tanya 3 loh. Dari yang sudah kamu baca, dari ini. Dari teks yang sudah Ibu kirimkan. Buah-buahan dan sayuran yang mau dikonsumsi harus dicuci lebih dulu. Betul sekali, Cahaya. Nah, berarti kalian sudah bisa mencari informasi dari teks bacaan ya. Begitu caranya anak-anak ya. Jadi, membaca itu harus memahami. Itu tujuannya supaya kalian dapat informasi. Nah, dari ini tadi yang sudah Ibu tayangkan, coba bisa nggak kalian buat pertanyaan dari situ? Teksnya sudah Ibu kirimkan kan? Sudah Ibu. Sudah, Nah, Ibu. membuat pertanyaan dari situ, dari kata tanya ini. Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Masih ingat kan kalau misalnya kata tanya apa itu dipakai untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Di mana itu dipakai untuk mengetahui informasi tempat. Kapan dipakai untuk mengetahui informasi waktu. Siapa itu dipakai mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Mengapa itu untuk mengetahui informasi alasan terjadinya suatu hal. Bagaimana itu mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan tentang sesuatu. Nah, coba dari sini juga, dari teks ini juga anak-anak, Ibu mau kalian buatkan kalimat tanya dari kata tanya yang 6 tadi. Nah, sesuai dengan LKPD yang pertama yang Ibu kirimkan itu ya. Coba kalian kerjakan LKPD yang pertama. Semuanya sudah dapatkan LKPD-nya atau sudah di-print dari WA yang sudah Ibu kirimkan? Sudah Ibu. Oke, Sudah, Ibu. bagus. Jadi LKPD itu diisi anak-anak ya. Nah, Iya cara Ibu. pengisiannya itu gampang, tinggal mengisi tabel. Tabel cara membuat pertanyaan dan jawabannya dari informasi ini yang sudah Ibu kirimkan. Ayo kita kerjakan sekarang ya masing-masing ya. Ibu kasih waktunya 10 menit. Bu. Sudah siap? Masih belum, Ibu? Oke, Ibu tunggu ya. Iya, Bu. Iya Ibu. Bentar lagi ya, Bu. Oke. Ini petunjuknya ya, kalau apa itu dipakai untuk mengetahui informasi. Seperti ini. Udah siap ya? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu siapa yang kira-kira mau membacakan hasilnya? Nanti yang membacakan hasilnya, yang pertama sekali pasti dapat reward dari Ibu. Siapa yang mau duluan?
Saya, Ibu. Oke, silakan Cahaya. Pintar sekali anak ibu ini ya. Pasti dapat lebih nih nilainya nih. Ayo silakan bacakan hasil LKPD satunya. Ya, Ibu. Kata tanya apa? Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Itu. Ada lagi, coba sampai mana yang bisa kamu kerjakan? Baca Sampai semuanya, Nak. Baca semuanya, Nak. sampai kata tanya bagaimana, Bu? Hanya 3 yang Iya. sudah siap sama saya, Ibu. Coba baca semuanya, nanti biar teman-temanmu menanggapi. Iya, Ibu. Kedua, kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Ketiga, kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang guna untuk melindungi pernapasan. Baik, Demikian, terima Ibu. kasih. Terima kasih Cahaya sudah mau membacakan hasilnya. Nah, teman-teman Sama-sama, Cahaya Ibu. yang lain, anak-anak Ibu, ada Ada Ibu. Oke, silakan Victor. Ini mengenai kata tanya bagaimana Ibu. Jadi kata tanyanya bagaimana, informasinya bagaimana cara menjaga diri dari kabut asap. Jawabannya adalah menjaga diri dari kabut asap itu kita menggunakan masker. Nah, itu Ibu. Baik, Victor hebat. Ada lagi yang lain? Atau mau menanggapi nih jawaban teman-temannya? Daraman jangan ngantuk ya, Daraman ya, kebiasaan ini. Oke, kalau begitu, dari semua jawaban yang sudah kalian berikan, sudah Ibu dapat simpulkan bahwa kalian itu memang sudah bisa ya membuat kalimat tanya dari informasi yang sudah diberikan, dari teks, kemudian memberikan jawabannya. Nah, yang pasti, anak-anak Ibu ini sudah tahu menempatkan kata tanya itu untuk apa saja. Ya kan? Pokoknya Iya, Bu. nanti di kehidupan sehari-hari jangan salah bertanya ya anak-anak ya. Misalnya, Ibu sedang membuat kue nih, membuat kue bolu. Pasti nanti kalian bisa dibikin, disuruh pertanyaan. Nah, contohnya bagaimana cara membuat kue bolu? Itu kan ada satu pertanyaan, berarti kata tanyanya bagaimana kan ya? Iya, kalau begitu, Ibu yakin kalian sudah mengetahui caranya, apa kata tanyanya, dan informasi yang bisa diperoleh dari kata tanya tersebut. Nah, kemudian kita lanjut tadi ya tentang udara kotor itu ya. Udara kotor tadi itu seperti kabut asap itu pasti merusak paru-paru, seperti yang sudah kita baca tadi. Nah, paru-paru yang sudah kotor itu, apalagi ya setelah tahun kemarin ada virus, ya kan? Virus apa itu namanya anak-anak yang mendunia itu? Pandemi. Virus COVID. Virus COVID. Corona. Itu sangat juga merusak paru-paru kita. Ibu mau tampilkan satu video yang paru-parunya sudah rusak, sebuah paru-paru yang rusak. Biar kalian juga takut kalau misalnya paru-paru saya rusak akan begini, jadi kita akan menjaganya. Nah, kita lihat bersama ya, ini ada video, kita diperlihatkan tentang sebuah ini paru-parunya rusak. Dari kabut, dari asap dia, dari udara kotor. Ada virus-virus di dalam udara kotor itu, kita hirup, akhirnya masuk ke dalam paru-paru kita.
Oke, kita lihat bersama ya. Ini adalah paru-paru seseorang yang sudah terkena virus. Virusnya. Menyeramkan, Ibu. Iya. Nah, warna hijau itu adalah paru-paru, bagian paru-paru yang sudah rusak. Lihat, warna hijau itu umumnya itu berada di ujungnya. Itu namanya bronkalveolus ya, tempat pertukaran udara bersih dengan udara sehatnya itu sudah dirusak oleh virus. Perhatikan itu warna hijau. Rata-rata di ujungnya itu semua. Jadi orang yang sudah terkena virus ini pasti bernapasnya susah. Udara yang dikeluarkan juga sudah mengandung virus ini. Napasnya juga mengandung virus. Nah, kita dibawa ke dalam paru-parunya ini ya. Ini bagian dalam paru-parunya. Iya. Bagaimana anak-anak? Takut melihat itu? Iya. Itulah kalau paru-paru sudah rusak seperti itulah kondisinya. Jadi kita sangat disarankan untuk menjaga paru-paru dengan cara tadi itu pakai masker ya. Oke. Nah, kalau begitu kita mau tahu juga bagaimana sih udara kotor itu atau kabut asap itu atau asap itu masuk ke dalam paru-paru kita. Kita nanti akan buat percobaan tentang itu. Nah, semuanya siapkan alat-alatnya. Tapi sebelumnya cara membuat percobaannya bagaimana? Kita kan nanti mau mempelajari bagaimana udara kotor itu masuk sampai merusak paru-paru kita itu. Kita lihat prosesnya masuknya ya. Karena siapa di sini yang punya keluarga dekatnya suka merokok? Atau bapaknya merokok? Semuanya ya? Enggak, Bu. Bapak tidak merokok. Dia tidak merokok bagus. Kalau misalnya ada yang merokok, nanti kamu tunjukkan ya ke orang yang merokok itu, gini loh paru-parumu sekarang sudah rusak. Nah ini caranya. Kenapa? Kayak bagaimana caranya dia merusak paru-paru? Nanti tunjukkan seperti ini nih videonya. Habis ini kita buat percobaan.
Ya, sudah dilihat kan bagaimana nanti kita membuat bagaimana udara itu atau asap rokok itu bisa merusak paru-paru kan? Nah, Sudah, Ibu. sudah, akibatnya juga sudah dilihat. Nah, seperti itu. Jadi, persiapkan. Nah, sekarang kita mau persiapkan alat-alatnya dulu yang sudah Ibu suruh tadi malam. Kemudian kalian buat seperti itu, percobaan seperti itu, baru nanti hasilnya kalian tuangkan ke LKPD 2. Karena di LKPD 2 itu kan nanti isinya tentang bagaimana hasil percobaanmu, apa akibat dari uap apa yang kotor itu, udara kotor itu, seperti asap-asap itu. Nah, sekarang Ibu kasih waktunya, kalian dibantu ya sama orang tuanya. Pasti ini kan di rumah semua ya, di rumah semuanya sedang Zoom. Bolehlah dibantu sama orang tuanya membuatkan. Waktunya Ibu kasih setengah jam membuatkan alat seperti itu. Nah, nanti rokoknya itu diganti menjadi kertas ya anak-anak ya. Iya, sudah dilihat tadi satu rokok saja sudah membuat itu tisu itu kertas putih itu menjadi kuning. Yang kertas putih itu kita ibaratkan adalah paru-paru. Satu rokok saja. Coba kalau misalnya rokoknya berbungkus-bungkus. Pasti paru-parunya rusak. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD 2, membuat percobaan itu, kemudian tuangkan nanti hasilnya di LKPD 2. Ibu kasih waktu setengah jam membuat percobaan itu, kemudian nanti kalian presentasikan satu-satu hasilnya di depan. Bisa sekarang Ibu kasih waktu setengah jam bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, gampang itu ya, cuman membuat seperti itu. Ya, Nanti Bu. tunjukkan hasilnya di depan, di LKPD 2. Saya udah siap, Ibu. Udah siap, Desmawati? Udah, Ibu. Oke. Ini pasti dibantu sama ibunya ya di rumah ya. Iya, Membikinnya. Ibu. Oke, kalau begitu, coba kamu sampaikan kepada teman-teman semua bagaimana LKPD 2-nya, terus bagaimana percobaannya itu. Coba bacakan ya hasil dari percobaanmu. Baik, Ibu. Setelah melakukan percobaan, dapat saya simpulkan kertas tisu yang semula bersih menjadi kuning kecoklatan. Hal ini menunjukkan tingginya nikotin pada asap rokok. Kertas tisu tersebut dianalogikan sebagai paru-paru manusia. Jika asap rokok dihirup masuk ke paru-paru dalam tempo yang lama, nikotin tersebut dapat mengendap dan menimbulkan permasalahan pada alat pernapasan. Itu, Ibu. Betul. Teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi jawabannya Desmawati? Atau yang lainnya bingung ya, belum selesai ya? Belum, Ibu. Oh, kalau belum, nah itu pasti nanti bisa dilanjutkan ya anak-anak ya. Ya, Ibu. Ya dilanjutkan ya, karena kita belajarnya sudah sangat berapa jam ini ya anak-anak ya? Ya, Ibu. Jadi sekarang yang penting kalian tahu apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi dari yang sudah kita pelajari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kan pertama kita belajar tentang membuat kalimat tanya. Kemudian belajar tentang bagaimana sih paru-paru yang kotor itu dan bagaimana paru-paru udara kotor itu masuk ke paru-paru. Semuanya sudah mengerti anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu kirimkan soal evaluasi ya.
Ya, Bu. di Google Form. Coba itu nanti dibuka Google Form-nya. Saya Ibu kirimkan linknya di grup WA barusan. Nanti dikerjakan masing-masing. Terus jawabannya langsung dikirim ke WA Ibu ya, Iya, biar Bu. dapat Ibu nilai. Iya, Ibu. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup ini pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, Ibu. Tidak, Ibu. Berarti sudah jelas semua ya. Oke, kalau begitu Ibu berterima kasih kepada kalian yang sudah pintar-pintar, sudah aktif-aktif membuat belajarnya, membuat permukaannya. Terima kasih karena sudah rajin belajarnya. Jadi, hari ini kita tutup saja pembelajaran kita. Tapi ingat, besok kita kembali lagi belajar dengan materi itu bagaimana menjaga organ atau memelihara organ pernapasan kita supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, jadi anak-anak sehat semuanya, jaga kesehatan, rajin makan dan minum, apalagi minum yang banyak ya. Iya, Bu. Oke, untuk menutup pertemuan kita, ditutup lagi dengan doa. Doanya dipimpin oleh Cahaya. Silakan doa penutup. Kita mau pulang ini. Ibu, terima kasih. Baiklah teman-teman, karena pembelajaran kita sudah selesai dan seperti biasanya, sebelum kita pulang kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kalau begitu, pembelajaran kita hari ini selesai. Dan kalian lanjutkan kerjaan di rumah, PR di rumah, soal evaluasi. Kemudian ini saya tutup aja ya, kita lip ya anak-anak. Kita lip, Ya, Ibu. silakan belajar masing-masing di rumah. Terima kasih, dadah semua anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.